mewujudkan saya ke Tasikmalaya kali ini. Tapi saya punya harapan besar, ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Nah, karena memang biasanya Mas Henry kalau datang ke Tasikmalaya itu suka pengen datang lagi, biasanya kayak gitu. Dan awalan Kalau bahasa Tasiknya dedeyeun. dedeyeun gitu ya. Seperti bakso Tasik, udah nyobain bakso Tasik tuh? Bakso Tasik udah dicoba? Sudah kemarin di kilometer di mana gitu, namanya apa gitu. Tapi dia tidak menyediakan banyak pilihan karena hujan. Saya cuma kayak makan mie instan. Oke. Di hari ini sepertinya saya mau nyobain bakso. Bu Epi, bakso Tasik siap ya. Terima kasih Tata Mara, luar biasa sekali juga narasumber kita yang kedua ada Bapak AKBP Azhari Kurniawan SHSI KMSI. Selamat pagi Pak. Pak Kapolres, Pak, di Tasikmalaya ini seperti apa pendekatan yang efektif? Mungkin di tempat lain mungkin berbeda, pintu masuknya di mana dan seperti apa yang dilihat oleh Pak Kapolres Kota Tasikmalaya ini dalam hal keberagaman? Silakan. Terima kasih. Dalam bisa sampaikan di sini bahwa dalam konteks pendekatan keamanan untuk di Kota Tasikmalaya, tentunya kita mengembalikan pada karakteristik daripada Kota Tasikmalaya sendiri. Pada saat saya datang, dan tentunya ini juga sudah dilakukan oleh pendahulu saya sebagai Kapolres dalam mengelola suatu situasi keamanan di Kota Tasikmalaya, pastinya mengacu pada karakteristik Kota Tasikmalaya ini khususnya. Dan kebetulan kami Polres Tasikmalaya Kota ini bukan hanya mengcover keamanan di Kota Tasikmalaya, tapi juga sebagian dari Kabupaten Tasikmalaya. Oktober 2022 dan juga Hari Pahlawan 10 November 2020. Kemudian saya searching semalam tentang pahlawan-pahlawan kita. Mereka masa lalunya itu punya karakteristik yang sangat luar biasa, udah beda sekali dari kecil. Sehingga mereka tuh punya visi yang jauh dan mereka melihat bangsa ini kebutuhannya ada beda-beda sejak kecil. Ini Kang Bude ini salah satu yang saya dengar di sebelah tadi, udah kelihatan memang atensinya kepada acara itu tinggi sekali, kelihatan dari pengumuman segala macam. Kang Bude boleh nggak sharing? Kenapa Kang Bude become now you are gitu? Kenapa Kang Bude menjadi Kang Bude sekarang? Kang Bude ini relatif muda, Bapak Ibu masih tahun 83 kalau salah itu. Itu kalau 10 tahun lalu baru masih umur 22 udah aktif banget. Jadi saya lihat luar biasa. Kang Bude boleh sharing seperti apa Kang Bude pengalamannya sampai punya interest dan keinginan yang besar untuk membangun Tasikmalaya dengan karya-karyanya dan ingin memajukan alat pintu kesenian. Silakan Kang Bude. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketika ditanyakan untuk apa membangun Tasikmalaya dengan perangkat yang kita punya, sebetulnya itu sudah menggugurkan peristiwa yang dibangun sejak sublim itu. Jadi saya mencintai Tasikmalaya apa adanya dengan kekuatan dan kemampuan energi yang saya punya. Kebetulan bidang saya di kesenian dan kebudayaan, bukan di politik, bukan di ekonomi, bukan di hal yang lain, maka itulah senjata satu-satunya yang saya miliki. Minimal hal terkecil bisa bermanfaat bagi Kota Tasikmalaya. Karena pada dasarnya siapapun bisa mencintai kota kelahiran dan siapapun bisa mengkhianati kota kelahiran. Nah, saya memilih pada posisi yang satu, mencintai kota kelahiran dengan kekuatan, daya, upaya, gairah, ekspresi yang saya miliki hari ini. Insya Allah sekecil apapun yang kita perbuat pasti akan ada hikmahnya. Dan yang paling penting saya selalu ingin membicarakan, berhenti mengatakan kebudayaan itu adalah menjadi lapis atau kilang beberapa setelah politik, ekonomi dan sebagainya. Semuanya sama-sama penting, bergerak di start yang sama dan harus finish di hal yang sama. Karena undang-undang kita mengatakan itu pada pasal 32 ayat 1. Negara menjamin kemajuan, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakatnya untuk membebaskan ekspresi dan mengembangkan nilai-nilai budaya tersebut. Hanya karena itu kebudayaan harus kita perjuangkan. Jika tidak, maka kita melanggar undang-undang itu sendiri. Terima kasih. Wow, jawab. Wabarakatuh.
yang saya hormati Kapolres, juga para narasumber, saya hanya ingin menyampaikan saja nama saya Ajis Rismaya Mahfud sebagai Ketua Nasdem di Kota Tasikmalaya, dan juga keluarga dari Mayasari Bakti. Saya kira udah pada tahu lah. Saya hanya ingin menyampaikan, dan ini memang kaitannya dengan sektarian. Dan tadi saya sangat tertarik sekali yang ibu yang kedua ini yang katanya masih imut-imut tadi itu. Ibu Tamara sama Ibu Anan. Ya, Ibu Anan. Yang aneh dan luar biasa, di Kota Tasikmalaya setiap event politik itu pasti ada isu kepada keluarga kami di Mayasari Bakti, si A. Kemarin saja pertama kali Ajis dan teman-teman memasang baligo, supaya juga sampaikan kepada Kapolres. Ada yang lucu gitu, saya pasang baligo Ajis Rismaya Mahfud bakal calon wali kota. Baru seminggu itu langsung ditulis si A, itu hampir 7 baligo. Baliho ya. Nah, itu saya izin Pak Kapolres dan kemana-mana tempatnya aman. Di framing si A itu sama dengan sesat, Ajis sama dengan sesat dalam beragama Islam. Buat saya tidak marah, hanya kasihan. Jadi saya biarkan saja dan tidak saya lawan. Dan eventnya setiap keluarga Mayasari Bakti mau mencalonkan apapun pasti disesat-sesatkan, dan itu luar biasa. Padahal latar belakang keluarga Ajis Rismaya Mahfud, Haji Hud Mahfud itu orang yang paling toleran. Di Cicurug itu tahu semua, madhab apapun itu datang ke rumah. Termasuk saya dulu pernah pesantren 3 tahun di Santi Asrom di PUI. Jadi tidak ada dalam tadi Batamara bilang DNA kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Apalagi di situ ada perbedaan itu fitrah, dan dia harus diletakkan dalam prinsip kemanusiaan yang universal. Dan saya sebetulnya pecinta Gus Dur juga sejak dulu. Nah, inilah itu kenapa setiap event itu selalu ada. Karena barangkali satu-satunya Ajis untuk dikalahkan itu hanya dengan fitnah Ajis sesat. Dalam pemahaman Ajis, dalam konteks berbangsa dan bernegara, di dalam undang-undang disebutkan kehadiran negara, berbangsa dan bernegara adalah untuk mencerdaskan warganya. Lagi-lagi ujungnya, di situ ujungnya apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Jadi dalam konteks berbangsa dan bernegara, anyone, siapapun yang menjadi pemimpinnya, yang utama dan pertama adalah amanah. Karena perebutan kekuasaan, di situ ada anggaran dan ada kebijakan. Bagaimana anggaran dan kebijakan ini secara proporsional dan profesional sampai kepada haknya, tidak sektarian. Jadi saya sampaikan juga kepada Kapolres, tolong orang-orang yang seperti itu ditindak, karena ini sudah mencederai black campaign, dan dia belum pernah bertanya. Datang sampai saya bilang begini kepada para kiai, Pak Kiai, saya bilang, kalau Ajis Rismaya Mahfud ini dituduh sesat, akidahnya sesat dalam agama Islam, ya Allah kutuk Ajis Rismaya Mahfud dan orang yang memfitnahnya supaya diampuni dosanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Haji Ajis dan Haji Ajis orangnya sangat baik, dan alhamdulillah di daerah kami banyak dibantu sama Pak Haji Ajis. Istilahnya Pak Haji Ajis kalau di daerah kami adalah dibilangnya orang yang baik yang bisa
mengembang. Banyaklah ya orang-orang yang kerja di daerah kami. Terima kasih sama Pak Ajis. Mudah-mudahan Pak Ajis berhasil jadi wali kota Tasikmalaya, supaya Tasikmalaya banyak yang kerja, yang pekerjaan buat Tasikmalaya banyak. Pak Ajis kan sekarang lagi membangun itu kan sekolah yang di Gobras. Mudah-mudahan Pak Ajis berhasil. Ada lagi nggak? Yang nomor tangan silakan tambahan. Ada cukup.